Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saifullah. Saya di sini mahasiswa UTD dengan NIM 11.2.11.422, mahasiswa karyawan. Saya di sini akan membahas sistem ekspor impor. Oke, kita lanjut ke materi ya, guys. Baik, selanjutnya kita mengenai tentang ekspor impor adalah kegiatan perdagangan antar negara yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perdagangan barang dan jasa. Berikut ada penjelasan mengenai singkat mengenai ekspor dan impor. Lanjut, pertama ekspor. Ekspor adalah kegiatan penjualan barang dan jasa oleh perusahaan atau individu dari suatu negara ke negara lain. Tujuan utama dari ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional, meningkatkan perekonomian negara, dan memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan. Contoh dari perusahaan yang sering ekspor antara ini produk pertanian, produk perikanan, produk manufaktur, dan jasa seperti pariwisata atau jasa konstruksi. 2. Impor. Impor adalah kegiatan membeli barang jasa dari negara lain oleh perusahaan atau individu suatu negara. Tujuan utama dari impor adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan tidak dapat memenuhi dengan produksi dalam negeri, meningkatkan variasi produk yang tersedia dalam mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional. Contoh dari produk yang sering diekspor antara lain adalah produk minyak, mesin, bahan baku, industri, produk makanan dan minuman, dan produk konsumen seperti mobil dan gadget. Baik, kita selanjutnya ke slide contoh perusahaan. Perusahaan ABC adalah produsen elektronik terbesar di Indonesia. Baik, selanjutnya kita membahas slide Intromes. Intromes adalah singkatan dari International Commerce Terms atau istilah perdagangan internasional. Intromes adalah sepakat aturan atau standar internasional yang digunakan untuk menjelaskan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi perdagangan internasional. Dalam praktiknya, Intromes merupakan suatu syarat ketentuan yang digunakan untuk mengatur pembelian dan penjualan barang antar dua pihak ke negara berbeda. Syarat dan ketentuan tersebut mencakup masalah seperti biaya pengiriman, risiko pengiriman, waktu pengiriman, tanggung jawab biaya cukai, dan sebagainya. Intromes sangat sebagai penting perdagangan Indonesia karena memastikan bahwa kedua pihak memahami peraturan dan berlaku dalam sebuah transaksi perdagangan internasional. Selain itu, penggunaan Intromes dapat membantu menghindari sengketa konflik antara penjual dan pembeli dan terkait dengan masalah eksklusif pengiriman barang. EXW adalah singkatan dari Export atau dari pabrik. Istilah EXW digunakan untuk mengatur syarat ketentuan dari transaksi perdagangan internasional di mana penjual hanya bertanggung jawab untuk menyerahkan barang ke pembeli lokasi pabrik atau gudang penjualan. Dalam transaksi EXW menggunakan penanggung-jawaban untuk mengurus proses pengiriman barang ke tempat tujuan pembeli dan semua biaya dan risiko terkait dengan pengiriman barang tangguh oleh pembeli. Oleh karena itu, pembeli harus mengatur transportasi, asuransi, bea cukai, dan komunikasi yang diperlukan untuk membahas barang ke tempat tujuan. Dalam hal ini, XW adalah syarat yang paling minim membebani pembelian dengan semua risiko dalam pengiriman. Namun, keuntungan dari menggunakan XW adalah barang yang dapat menjadi murah karena penjual tidak bertanggung jawab atas pengiriman risiko pengiriman. Oleh karena itu, syarat XW cocok perusahaan memiliki pengalaman kemampuan mengolah pengiriman barang secara mandiri. Dalam contoh Intromes XW, sebuah perusahaan manufaktur di Jerman menjual 100 unit mesin pengemasan ke perusahaan di Amerika Serikat dengan menggunakan Intromes XW. Artinya, perusahaan manufaktur hanya bertanggung jawab untuk penyiapan mesin dan muatan truk disediakan oleh pembeli ke lokasi dan risiko pengangkutan, impor, pajak, perizinan yang terkait dengan pengiriman mesin tersebut ke Amerika Serikat. Sebegitulah pemahaman tentang materi manajemen ekspor impor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan yang tidak benar karena sesungguhnya masih biasa belajar. Ya, segitu saja